Seperti yang diketahui bahwa suatu sistem atau benda dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan, yakni apabila memenuhi dua kondisi. Yang pertama itu keseimbangan secara translasi yang ditandai dengan berlakunya hukum pertama Newton, yakni sigma F sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua itu adalah keseimbangan secara rotasi, yakni sigma taunya atau F dikali R haruslah bernilai sama dengan 0. Setelah membahas tentang keseimbangan translasi, sekarang kita masuk pada keseimbangan rotasi. Yang pertama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu torsi. Torsi merupakan ukuran kuantitatif mengenai kecenderungan gaya untuk merubah rotasi pada suatu titik koordinat. Secara matematis, torsi merupakan hasil perkalian antara besar gaya dan momen lengan yang tegak lurus antara garis gaya dengan pusat koordinat rotasi. Untuk lebih memahami, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi pada gambar ini memperlihatkan suatu benda yang bentuknya tidak beraturan, yang dimana pada benda tersebut kita tetapkan satu titik O, yang dimana titik ini merupakan sumbu rotasi daripada benda tersebut. Apabila pada titik ini kita tarik gaya sebesar F, maka benda ini akan cenderung mengalami perputaran atau berotasi. Adapun jarak antara titik rotasi dengan garis gaya, kita sebut sebagai L atau momen lengan. Maka dari sini kita dapat mendefinisikan torsi, yakni torsi itu secara matematis merupakan hasil perkalian antara gaya yang diberikan kepada benda dikalikan dengan L, yakni momen lengan, di mana dapat kita lihat bahwa sudut yang dibentuk antara momen lengan ini dengan garis gaya F, yakni sebesar 90 derajat atau tegak lurus ya. Secara lebih general, persamaan torsi ini bisa dapat kita tuliskan ke dalam bentuk tau sama dengan FL sin theta, atau dalam bentuk vektor tau sama dengan R dikroskan dengan F. Selanjutnya, masih dengan menggunakan gambar yang sama, tetapi berlaku 3 buah gaya, yakni F1, F2, dan F3, di mana F1 ini memiliki jarak momen lengan sebesar L1 dari sumbu rotasinya, begitupun juga dengan gaya kedua memiliki jarak sebesar L2 dari pusat rotasinya. Dapat kita lihat di sini. Di sini kita perhitungkan lebih khusus terhadap gaya pertama. Apabila pada benda ini kita berikan gaya sebesar F1, maka benda ini memiliki kecenderungan akan bergerak ke arah kiri atau bergerak berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, kita memberikan asumsi apabila arah gayanya ini bergerak berlawanan arah jarum jam menuju titik pusat rotasi O, maka dia memiliki tanda positif. Sekarang kita lihat untuk benda yang ditarik dengan gaya F2. Apabila kita berikan gaya sebesar F2, maka arah gaya ini akan memiliki kecenderungan bergerak searah jarum jam menuju titik pusat koordinat rotasi O. Karena arahnya itu bergerak searah dengan arah jarum jam, maka kita sepakati dia memiliki tanda torsi yang negatif. Oke. Berbeda dengan gaya F3, di sini terlihat bahwa garis yang dibentuk antara F3 dan momen lengannya L3 itu dia sejajar. Oleh karena itu, karena dia sejajar, maka dia tidak akan memiliki torsi. Secara matematis dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini. Kita lihat persamaan torsi oleh gaya F1, yakni tau 1 sama dengan gaya pertama dikalikan dengan besar momen lengannya pada gaya pertama, yakni L1. Karena sudut yang dibentuk sebesar 90 derajat, maka diperolehlah tau-nya itu sebesar F1 L1. Kemudian, pada gaya kedua, dia juga membentuk sudut 90 derajat, tetapi yang membedakan itu adalah arah gerakan gayanya. Pada gaya kedua ini, dia bergerak searah dengan arah jarum jam. Karena dia bergerak searah dengan arah jarum jam, maka dia akan memiliki tanda yang negatif. Itulah di sini kenapa kita memberikan tanda negatif. Maka
torsi yang disebabkan oleh gaya kedua, yakni sebesar minus F2 dikalikan dengan L2. Adapun untuk persamaan torsi oleh gaya ketiga, karena sudut yang dibentuk antara F3 dan L3 itu dia rapat, berarti dia membentuk sudut sebesar 0. Karena si 0 adalah 0, maka diperolehlah besar torsi yang diakibatkan oleh gaya ketiga itu, yakni sebesar 0. Artinya apa? Artinya bahwa besar gaya F3 yang diberikan kepada benda ini terhadap sumbu rotasi, dia tidak menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan arah, tidak mengalami proses rotasi. Ya, berbeda dengan F1 dan F2, dia menyebabkan benda ini berotasi, tetapi khusus untuk F3, karena arah gayanya sejajar dengan arah sumbu rotasinya atau momen gayanya L3, momen lengannya L3, maka dia tidak akan menyebabkan benda ini mengalami perubahan rotasi. Sekarang, pada gambar berikut, pada titik manakah pegangan pintu harus kita pasangkan? Jadi ini ada sebuah pintu, ilustrasi dari sebuah pintu, yang dimana titik warna merah ini menyatakan sumbu rotasinya, titik di mana pintu itu dapat berputar. Nah, di sini kita berikan 3 buah titik, yakni titik A, titik B, dan titik C. Pertanyaannya adalah, di mana kita harus pasangkan pembuka pintu agar kita dapat membuka pintu secara efektif. Secara efektif artinya adalah kita bisa menggunakan pembuka pintu ini dengan hanya menggunakan gaya yang seminimal mungkin. Oke, jadi secara lebih jelasnya, dengan gaya yang seminimal mungkin kita bisa dapat membuka pintu. Nah, itu yang ingin kita tahu di titik mana? Titik A, titik B, ataukah di titik C. Ini merupakan ilustrasi penggambaran pintu apabila kita lihat dari atas. Jadi apabila kita mendorong pintu pada titik A ini, maka akan memberikan gaya ke atas. Oke, sebesar FA. Begitupun juga dengan FB, ada FB di sini, dan C. Nah, jarak antara masing-masing gaya ini, FA, FB, FC, terhadap pusat rotasi, yakni sebesar LA, LB, dan LC. Kemudian, dari gambar ini kita lihat bahwa LC itu jauh lebih besar daripada LP, dan jauh lebih besar daripada LA. Karena persamaan torsi sama dengan F dikali L, apabila kita lihat hubungan antara gaya dengan jaraknya, maka gaya itu berbanding terbalik dengan jarak, yang menandakan bahwa gayanya akan kecil apabila jaraknya itu besar. Oleh karena itu, akan kita peroleh hubungan gaya pada titik C akan lebih kecil dibandingkan gaya pada titik B dan gaya pada titik A. Oleh karena itu, kita akan membuka pintu secara lebih efektif apabila kita mendorong pintu tersebut pada jarak yang sejauh mungkin dari pusat rotasinya. Itulah kenapa pintu-pintu di rumah kita itu pegangannya diletakkan pada bagian paling jauh daripada titik rotasi atau engsel pintunya, supaya dengan gaya yang sedikit kita bisa membuka pintu.